Oke, halo semuanya. Dalam video ini melakukan rekam layar lah ya. Sekaligus ingin menunjukkan sebuah cara agar anak-anak saya ini terbiasa belajar mandiri. Belajar mandiri gimana, Pak? Ya intinya saya tuh nggak pengen mereka itu datang ke kelas hanya menjadi penonton dan menjadi penunggu. Kayak apa aja ya penunggu? Ya intinya mereka datang ke kelas itu sudah harus terisi lah otaknya ya, sudah belajar. Nah, di sini ada ya anggap aja perangkat lah ya, yang saya namai panduan belajar mandiri. Dan seperti apa model panduan ini, dan pastinya nih masih saya kembangkan ya. Masih saya kembangkan, akan saya terus evaluasi. Mau saya lihat 1 bulan ini, apakah sekiranya bisa memberikan dampak gitu ya, dampak positif pastinya. Dan dapat dilihat juga dari hasil belajarnya nanti. Di sini dapat kita lihat ya, sudah ada 22 anak yang menjawab. Gitu. Oke, dari 22 anak yang sudah masuk ini menjawab bahwa tingkat kesulitan materi ini paling banyak itu menjawab 3 ya, ada 10 anak ini. 45%-nya itu menjawab 3, ada 1 anak yang menjawab 1, artinya tuh ya mudah lah. Kalau 3 itu berarti sedang. Tapi ada juga yang 3 anak mungkin merasa sulit. Nah, sebenarnya tujuan dari panduan belajar mandiri yang saya kirim via Google Form ini sekaligus bisa menjadi analisis saya. Gitu. Sebetulnya mereka itu mengalami kendala sih, enggak sih, ketika mereka belajar di rumah itu. Nah ini, tuliskan bagian yang tidak atau sulit kamu pahami. Tidak ada, oke ini ada yang menjawab bagian dengan interaksi. Oke, ini bahasa anak-anak ya, jadi mungkin agak berantakan ya. Dampak negatif manusia terhadap lingkungan alam dalam konteks pembangunan. Wah, mereka bisa nulis konteks ini, saya harap mereka yang menuliskan sendiri ya, karena konteks ini kan bahasa berat. Pengaruh manusia terhadap lingkungan dalam konteks pembangunan. Oke, mungkin mereka belum menemukan kali ya di materi yang saya buat. Terus, oh ya mungkin saya tunjukkan dulu perangkatnya. Ini perangkatnya ya, ada semacam langkah-langkah atau panduan pengerjaannya. Ya, terus ada pengisian nama, nomor absen, lalu baru materinya. Oke, dan ini baru nanti untuk ngecek tingkat kesulitan, ada pertanyaan atau tidak, ya pasti kita tahu ya, anak-anak tuh kalau di kelas itu jarang tanya, mungkin karena malu. Tapi kalau ketika mereka nulis sendiri, kan mungkin mereka merasa lebih nyaman gitu ya. Baru soal latihannya ini, ya dikit aja sih 5. Nanti mungkin kalau untuk pengembangannya bisa lebih dari 5. Ini kan saya masih semacam uji coba dulu. Oke, kita lanjut ya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Berarti besok saya harus menjelaskan ini. Yang sulit saya pahami itu pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Oke, berarti saya harus menjelaskan. Simple sebenarnya. Dan saya merasa ini efisien. Karena panduan belajar mandiri ini kan materi yang disajikan sifatnya informatif. Ya kan? Sifatnya informatif, baru nanti ketika mereka membaca, kan ada informasi yang mereka dapat. Dan pasti ada yang nggak dipahami. Nah, tugas saya besok di kelas itu menjelaskan apa yang mereka tidak pahami. Baru nanti setelahnya pemecahan masalah. Gitu. Model pembelajaran yang sedang saya kembangkan. Interaksi tidak terlalu sulit. Lumayan sulit. Oke. Interaksi manusia dengan alam. Oke. Dan sosial tidak ada karena materinya sudah
jelas dan ringkas. Oke, bagus. Oh, ini apa nih? Tidak sulit saat kupahami bahasa Inggris, yang sulit saat kupahami matematika. Bahasa Jawa ini kayaknya ini deh. Kayaknya anaknya nggak paham dengan maksud dari panduan belajar ini kayaknya. Oke. Oke, ini terkait pertanyaannya. Ini yang muncul. Apakah ada dampak positif dan negatif selain yang ada? Oke, besok saya jelaskan ini. Apa yang dimaksud sarana dan prasarana? Oke, nanti saya jelaskan juga. Apakah saya bisa fokus? Ini fokus dan tidaknya ini memang agak susah gitu ya, kalau kondisi pembelajarannya berlangsung itu di kelas gitu. Tapi sepertinya anak ini memang dari yang panduan belajar yang IPA itu juga penekanan terkait fokus ini jadi kendala dia sendiri. Berarti itu konseling. Apa maksud dari berkurangnya keanekaragaman hayati? Oke, besok saya jelaskan. Belum ada. Oke, besok saya jelaskan ulang ketika di kelas. Dan saya perlu meninjau selama 1 bulan ini seberapa efektifkah panduan belajar mandiri ini untuk meningkatkan hasil belajar anak. Gitu. Oke, mantap.